Shalom Aleihim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 24 Februari 2025. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini saya mau mengajak saudara bersama-sama untuk bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Menjadi umat yang sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Sirak 1 ayat 1 sampai 10 dan Injil Markus 9 ayat 14 sampai dengan 29. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, suatu kali saudara, saya bersaksi kepada saudara-saudara kita yang Kristen akan kasih yang saya terima dari Tuhan Yesus saat mengikuti misa ekaristik kesembuhan dan adorasi yang dibawakan oleh Bapak Uskup. Nah, saat perarakan sakramen Maha Kudus, saudara, saya dipulihkan dan disembuhkan, di mana saya kembali dapat berlutut dan bersila, saudara. Yang mana sebelumnya selama kurang lebih 1,5 tahun saya mengalami kesulitan dan kesakitan saat berlutut dan bersila karena saraf terjepit. Bagaimana respons saudara kita ini, saudara? Dia tak mempercayai dengan sungguh-sungguh. Dia ini berkomentar, karena saya pasti sugesti karena yang mimpin adalah Bapak Uskup. Iman sih iman, katanya. Tapi apa betul disembuhkan seperti itu? Ini menurut dia, saudara. Injil yang kita baca dan renungkan hari ini, di mana setelah Yesus dengan 3 muridnya turun dari atas gunung Tabor. Pada waktu itu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Markus 9 ayat 15 sampai dengan 16. Ternyata saudaraku yang terkasih, Yesus datang dari atas gunung, itu terjadi keributan yang mengundang perhatian Tuhan Yesus. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku itu kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Markus 9 ayat 17 sampai dengan 18. Pertanyaannya, saudaraku yang terkasih, mengapa murid Tuhan Yesus yang telah percaya tak dapat menjalankan tugasnya? Kita pun sering menghadapi hal serupa. Dalam pelayanan kita, saudara, saat kita mendoakan orang sakit, bukannya kesembuhan, bahkan penyakitnya bertambah parah. Kenapa? Dan lebih parah, saudara, dalam hati saat pelayanan mendoakan orang, dalam pikiran kita telah muncul ketidakpercayaan akan kesembuhan terjadi karena melihat kondisi orang tersebut. Kita sering berpikir terpacu oleh keadaan, menurut pendapat orang, pendapat dokter. Tapi kita tidak fokus kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan, yang memiliki kuasa mukjizat kesembuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Markus 9 ayat 19. Ada suatu permohonan, kalimat yang penuh iman dari ayah sang anak ini yang kerasukan, saudara. Katanya, "Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Markus 9 ayat 22. Yesus tertegun dengan iman ayah ini. Jawab Yesus,
katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati. Sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Haleluya. Markus 9 ayat 23 sampai dengan 27. Saudaraku, bagi Tuhan Yesus, saudara, tak ada kata mustahil. Menurut orang, boleh katakan mustahil. Namun jika Dia yang berkuasa berkehendak, saudara, maka terjadilah. Kita mungkin juga seperti para murid yang sering mendoakan yang sakit, saudara, yang mengalami kesulitan apapun persoalan hidup orang tersebut. Kita doakan, maka akan terjadi kuasa. Tapi kenapa saat ini kita mendoakan orang sakit tak terjadi apa-apa? Bahkan semakin parah. Kita lihat jawabannya kepada mereka. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Markus 9 ayat 29. Saudaraku, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berpuasa dan berdoa. Karena iman adalah yang paling sederhana, saudara. Maka iman adalah latihan tertinggi dari kehidupan rohani kita, di mana roh kita menyerahkan dirinya dalam penerimaan sempurna kepada roh Allah, dan dengan demikian dikuatkan untuk aktivitasnya yang tertinggi. Iman ini, saudara, sepenuhnya bergantung pada keadaan rohani. Hanya ketika ini kuat dan dalam kesehatan penuh, ketika roh Allah memiliki pengaruh penuh dalam hidup kita, maka ada kuasa iman untuk melakukan perbuatan-perbuatannya yang dahsyat. Dan karena itu Yesus menambahkan, tetapi jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berpuasa dan berdoa. Iman yang dapat mengatasi perlawanan keras kepala seperti yang baru saja kita lihat dalam roh jahat ini, saudara. Yesus memberitahukan kepada mereka, kepada kita sekalian, tidak mungkin kecuali bagi orang-orang yang hidup dalam persekutuan yang sangat dekat dengan Allah, dan dalam keterpisahan yang sangat khusus dari dunia, dalam doa dan puasa. Jadi saya tekankan di sini, saudara, yaitu keterpisahan yang sangat khusus dari dunia dalam doa dan puasa. Jadi Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, mengajarkan kepada kita dua pelajaran tentang doa yang sangat penting. Yang pertama, bahwa iman membutuhkan kehidupan doa untuk bertumbuh dan tetap kuat. Dan yang kedua, saudaraku, bahwa doa membutuhkan puasa untuk perkembangan yang penuh dan sempurna. Saudara-saudaraku, Regi hari ini saudara mau mengajarkan kepada kita sekalian bahwa yang pertama, tidak akan ada doa yang benar tanpa iman. Yang kedua, doa juga merupakan jalan menuju iman yang lebih besar. Yang ketiga, di sini Yesus menyatakan bahwa di mana iman kurang, doa pun akan kurang. Yang keempat, Yesus menyatakan bahwa di mana ada banyak doa yang dilandaskan pada penyerahan sungguh-sungguh kepada Allah dan firman-Nya, maka kadar iman pun besar.
Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita mau menjadi umat yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, saudara. Mengekspresikan ketergantungan kita dengan berdoa, dengan berbicara kepada Tuhan sesering mungkin, setiap saat, tentang semua detail kehidupan kita. Dan kita mau serahkan seutuhnya, setotal-totalnya kehidupan kita di dalam penyelenggaraan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.